Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita akan membahas pelajaran sekolah sahabat kita. Dan kita telah memasuki pelajaran yang ketiga. Dan di sini saya akan membahas pelajaran di hari Selasa dengan judul besar Menyenangkan Allah. Dari judulnya kita bisa melihat menyenangkan Allah. Bagaimana mungkin Allah semesta alam bergembira hanya kepada manusia? Ya, kita bisa melihat Tuhan yang memiliki semuanya. Apakah Tuhan membutuhkan manusia atau enggak? Jadi dari sini saya mendapatkan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana Allah yang Maha Kuasa bisa bergembira? Lalu, bagaimana manusia dapat membuat Allah bergembira? Dengan kita melihat bagaimana kondisi kita sekarang yang penuh dengan dosa. Untuk itu, untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa melihat di dalam Yesaya 43 ayat yang keempat dan juga di Mazmur 149 ayatnya yang keempat. Di sana kita melihat bagaimana Allah mencintai dan bergembira kepada manusia karena kasih-Nya yang besar, terutama kepada mereka yang mengasihinya, menanti firman-Nya dan berjalan di jalan yang benar. Saudara-saudara, kita bisa melihat bagaimana berharganya kita di mata Allah. Tetapi apa yang bisa kita berikan kepada Allah? Kita sering menyakiti hati Tuhan, ya. Kita bisa melihat seperti yang telah kita lihat sebagian kemarin. Allah bisa disenangkan oleh manusia karena Allah mengasihi manusia. Sebaliknya, Allah dibuat tidak senang oleh umatnya ketika mereka berbuat jahat. Ya. Di dalam Amsal 15 ayat yang ke-8 dan yang ke-9, di situ mengajarkan kita bahwa korban dan jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Doa orang jujur dikenanya dan orang yang mengejar kebenaran dikasihi olehnya. Jadi di pasal ini tidak hanya menunjukkan bahwa Allah tidak senang dengan kejahatan, tetapi Allah juga menyukai kebaikan. Hal ini juga menempatkan kegembiraan dan kasih ilahi secara paralel satu sama yang lain. Kalau kita bisa melihat di Mazmur 146 ayat yang ke-8 dan juga di 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, kita bisa melihat di sana bagaimana Tuhan mengasihi orang-orang benar dan juga Tuhan mengasihi orang yang memberi secara sukacita. Namun ketika kita seringkali membaca ayat ini atau kita mendengar, banyak orang berpikir berarti Tuhan cuma mengasihi orang yang benar saja atau Tuhan cuma mengasihi orang yang mau memberi secara sukacita. Ayat ini tidak mengatakan bahwa Allah hanya mengasihi orang-orang benar atau Allah hanya mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Allah mengasihi semua orang. Contohnya apa? Ya, kita saat ini masih diberkati, kita masih diberi napas kehidupan. Padahal kita sering melakukan kejahatan, kita sering menyakiti hati Tuhan. Tetapi apa? Tuhan masih menyertai kita sampai saat ini. Jadi apa makna yang bisa kita ambil dari pelajaran kita saat ini, yaitu Allah peduli dan mengasihi manusia. Meskipun Allah adalah pencipta yang maha tinggi, Ia tetap peduli dan memperhatikan manusia. Kasih dan perhatiannya diberikan kepada semua orang, terutama mereka yang berjalan di jalan yang benar dan memuliakannya. Lalu manusia dapat membuat Allah bergembira dengan cara manusia berbuat benar seperti kasih, kebaikan dan ketaatan. Itu dapat membawa sukacita bagi Allah. Jadi untuk itu saya mau mengajak saudara-saudari semua, mari kita merenungi betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita, sehingga kita boleh menerapkan ini dalam kehidupan kita semua. Kiranya dengan pembelajaran sekolah sahabat kita kali ini dapat membuat iman percaya kita semakin bertumbuh di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.